Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para mahasiswa yang hari ini mengikuti perkuliahan pada pertemuan kedua. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tema yaitu deskripsi diri. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas terkait tentang mengenal diri sendiri, meskipun tidak sampai tugas atau sampai poin-poin yang harus kita bahas, tapi intinya adalah bagaimana proses kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang manusia bisa mengenal diri sendiri atau mampu berintrospeksi diri agar kita menjadi makhluk atau manusia yang sadar akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk hari ini di hari Sabtu, tema pertemuan kedua kita akan bahas di mana deskripsi diri ini kita lebih mengedepankan kepribadian kita terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan bermasyarakat, atau terhadap kehidupan kita di kampus, terhadap teman-teman. Nah, deskripsi diri merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang agar orang tersebut dapat memahami kelemahan atau kelebihan yang mereka miliki pada dirinya sendiri, sehingga deskripsi diri ini dapat membantu untuk mengembangkan sebuah proses kita dalam menjalani sebuah kehidupan. Deskripsi diri dapat membantu kita juga dalam hal memahami karakteristik yang kita miliki sendiri. Karena pada kenyataannya kita sering kesulitan apabila kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita tentang kepribadian kita, sehingga banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ketika ada seseorang yang terkadang meminta profil kita sebagai mahasiswa. Nah, disinilah bagaimana kita seorang mahasiswa atau kita sebagai manusia khususnya di lingkungan masyarakat mampu mendeskripsikan diri kita agar kita menjadi manusia yang benar-benar memahami akan karakteristik diri kita sebelum kita bergaul, sebelum kita berteman dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga disinilah pentingnya sebuah deskripsi atau sebuah pengenalan terhadap diri kita, biar pada saat kita memulai suatu kehidupan di lingkungan kita yang baru maupun di lingkungan kita yang lama, kita bisa menyesuaikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu di pertemuan 2 ini ada alat yang sekiranya itu dapat mengukur tentang deskripsi diri kita, apakah diri kita ini termasuk kepribadian yang ekstrovert atau introvert. Nah, ada catatan penting. Ketika kita sudah mengukur tentang kepribadian kita, bukan berarti hasil yang kita terima nanti itu tidak bisa merubah diri kita. Ada kemungkinan kepribadian yang kita miliki terkait ekstrovert introvert itu ada perubahan. Ada perubahan terhadap diri kita tergantung apa yang kita usahakan. Misalnya
Kepribadian introvert itu lebih cenderung kepada pendiam, sehingga pendiamnya itu bisa jadi dia bisa bersosial terhadap lingkungan di sekitar maupun di dunia kampus. Itu adanya sebuah proses. Siapa yang harus membantu itu semua? Tentunya ada beberapa teman-teman sejawat atau teman-teman yang sekiranya bisa dipercaya untuk berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang yang memiliki kepribadian introvert. Nah, seperti itu. Di slide yang ketiga dan seterusnya, itu ada beberapa poin yang terkait dengan deskripsi diri. Deskripsi diri seseorang berdasarkan realita yang sudah terjadi. Tapi itu semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing terkait penilaian kepribadian yang kita miliki. Di slide ketiga itu ada contoh terkait penilaian deskripsi diri sendiri, yaitu personality test, di mana ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan seterusnya. Itu membahas tentang personality yang positif. Nah, dari personality yang positif tersebut, kalian bisa mengadakan atau menguji coba diri kalian untuk mengisi poin-poin yang sudah disediakan di slide tersebut. Nah, sesudah mengisi poin-poin tersebut, itu hasilnya akan keluar dan hasilnya akan memberikan penilaian terhadap diri kita ataupun diri kalian. Kita ini termasuk kategori yang positif atau yang negatif, atau kategori yang memiliki kepribadian ekstrovert atau introvert. Nah, itu yang nanti akan didapatkan oleh kalian terkait penilaian terhadap diri kita masing-masing. Nah, itu tentang terkait dengan deskripsi diri. Sesudah ada beberapa poin yang kalian lihat dari poin 1 sampai poin 20, nanti kalian bisa mencermati, bisa memahami ternyata saya memiliki kepribadian yang ekstrovert atau kepribadian melankolis, ya, atau kepribadian yang sekiranya itu menjadi tolak ukur kita bagaimana kita bisa bergaul atau berteman terhadap teman-teman sebaya kita maupun selain sebaya kita, yaitu di atas umur kita maupun di bawah umur kita. Nah, itu tentang deskripsi diri. Nah, sesudah kita tahu, tentunya ada beberapa jenis terkait tentang kepribadian, yaitu yang pertama sanguinis, yang kedua koleris, dan ketiga melankolis, dan keempat pragmatis. Dari 4 kepribadian tersebut itu mencakup dari seluruh kepribadian yang manusia miliki. Di antaranya sanguinis, dia lebih cenderung kepada kepopularitas atau sifatnya itu ingin dikenal dan ingin merasa dirinya itu luar biasa, ya, luar biasa, seakan-akan dia itu orang yang pantas atau layak untuk diidolakan. Nah, itu tipe-tipe sanguinis, sehingga tipe-tipe orang tersebut biasanya lebih cenderung kepada media-media yang dapat mengekspos dia untuk lebih dikenal
lebih dikenal oleh orang-orang lain melalui media sosial tersebut. Nah, itu orang sanguinis. Di sini banyak sekali tipe-tipe dari eh, tipe kepribadian sanguinis, ya. Ya, banyak sekali. Nah, yang kedua adalah koleris. Koleris itu merupakan kepribadian yang memiliki kekuatan atau kuat, baik kuat mental, kuat fisik, atau dia memiliki kekuatan dalam hal e, bertarung. Dia bertarung baik di alam maupun bertarung di mungkin di ring, ya, sehingga dia punya kekuatan mental yang sangat baik. Nah, biasanya orang koleris ini salah satu contohnya dia senang berpetualang, ya, berpetualang untuk mencari sebuah kepuasan diri, ya, sehingga dari kepuasan tersebut dia merasa saya seakan-akan hidup ini sudah baik, gitu ya. Itu orang-orang yang koleris biasanya kuat ya, kuat mental, sehingga apapun rintangannya dia selalu akan hadapi dengan bijak, dengan bertanggung jawab. Nah, itu tipe-tipe orang koleris. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu melankolis. Melankolis ini lebih cenderung kepada kepribadian introvert, ya, introvert. Gitu. Kenapa introvert? Karena dia perlu nasihat, ya, perlu masukan yang positif, dan perlu ada pendekatan persuasif. Jangan sampai menyinggung perasaan yang memiliki tipe melankolis, sehingga akan berdampak tidak baik. Karena melankolis ini sifatnya lebih cenderung pada sensitif terhadap pembicaraan maupun terhadap pergaulan di kehidupan, pergaulan sehari-hari di kehidupan, baik di kampus, masyarakat, maupun di kehidupan lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya adalah pragmatis. Pragmatis ini kalau kita kaji, kepribadian pragmatis itu adalah orang-orang yang selalu mencintai kedamaian, tidak suka dengan hal-hal yang bersifat keributan, bersifat hal-hal yang dapat menghancurkan sebuah suasana yang romantis. Nah, dia tidak suka. Dia lebih cenderung kepada kedamaian, ketenangan, kesejukan, dan biasanya dia ini termasuk orang-orang yang romantis, ya, romantis, dan mungkin musik lebih utama untuk kepribadian yang pragmatis, karena dia merasa tenang dengan musik yang dia dengar, ya, sehingga dari ketenangan tersebut dia bisa menghasilkan sebuah ide yang sangat luar biasa. Nah, itu dari beberapa tipe kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Dari 4 tersebut, tentunya kita akan lebih memahami termasuk manakah diri kita ini, apakah kepribadian yang pragmatis, melankolis, atau koleris, atau bisa jadi kepribadian sanguinis, gitu. Jadi kita bisa mencari tentang kepribadian kita, dan itu bisa dites. Biasanya ada tes psikologis terkait tentang 4 kepribadian ini. Itu lebih cenderung kemanakah kita. Mungkin itu saja yang Bapak bisa
berikan terkait materi perkuliahan hari ini tentang deskripsi diri di mata kuliah Character Building. Untuk tugas nanti Bapak akan berikan di grup, ya, diberikan di grup. Tugasnya adalah pilihan ganda, dan kedua nanti ada tugas yaitu kalian mencari di internet terkait alat ukur dari kepribadian untuk mencari tentang deskripsi diri kita, termasuk manakah diri kita, apakah tadi pragmatis, melankolis, koleris, atau sanguinis. Itu nanti alat ukurnya kalian bisa cari di internet, alat ukur personality test, ya, personality test kalian bisa cari, lalu kalian kirim tugas tersebut disatukan dengan tugas yang nanti akan Bapak berikan di grup soal pilihan ganda. Nah, tugas-tugas tersebut nanti dijadikan satu file, ya, dan dikirim ke ketua kelas, yang nanti ketua kelas akan mengirimkan tugas tersebut menjadi satu folder, ya, menjadi satu folder. Dan sesudah jadi satu folder, maka ketua kelas akan memberikan email ke Bapak. Emailnya nanti akan Bapak japri ketua kelasnya. Lalu Bapak akan olah tugas kalian sehingga akan menilai setelah nanti pertemuan akhir, ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak mohon maaf apabila ada kelebihan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.